أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, sidang Jumat Masjid Asy-Syamsu rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam dan juga tentunya nikmat sihah wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir kembali bermuajahah, bersimpuh, beribadah, menunaikan salatul Jum'ah berjamaah. Teriring harapan mudah-mudahan ibadah salat Jum'ah kita kali ini beserta ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mendapat syafaatul uzma beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahmatan abrar. Al-Fakir berwasiat pada diri Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Iman dan takwa dengan artian yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Teriring harapan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi aktivitas kehidupan kita sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada kisah menarik yang terjadi pada Sayyid Abdul Muttalib, kakek daripada
ayahanda Abdullah yang merupakan ayahanda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyid Abdul Muttalib, saudara, pernah hendak menyembelih Sayyid Abdullah putranya yang merupakan ayahanda Nabi. Peristiwa tersebut, saudara, berawal setelah Abdul Muttalib berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam yang sempat hilang tertimbun bebatuan karena banjir besar di kota Mekah saat itu. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Al-Akram Al-Umari pada halaman 93 disebutkan, saudara, bahwa saat itu Sayyid Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru memiliki satu anak laki-laki yang diberi nama Harith. Sehingga beliau agak kerepotan untuk mengurus sumur Zam-Zam jika hanya dilakukan berdua saja. Maka beliau pun bernazar, hadirin, andai kata beliau dikaruniai anak laki-laki yang banyak, maka dia akan mengorbankan salah satunya di depan Ka'bah. Masyiral muslimin rahmatan abrar, seiring berjalannya waktu, Abdul Muttalib alhasil dikaruniai 16 orang anak, 6 orang anak perempuan dan 10 orang anak laki-laki. Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya pada juz pertama halaman 32 mengatakan, saat itulah Abdul Muttalib teringat akan nazarnya bahwa jika beliau dikaruniai anak laki-laki yang banyak, maka dia akan mengorbankan salah satunya untuk disembelih di depan Ka'bah. Dan saat itu beliau telah memiliki 10 anak, di antaranya yaitu Sayyid Abdullah, ayahanda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak yang paling bungsu. Maka hadirin, Abdul Muttalib pun mengundi ke 10 putranya tersebut siapakah yang akan dikorbankan. Dan ternyata, saudara, hasil undiannya jatuh kepada Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi. Maka dia pun membawa Sayyid Abdullah ke depan Ka'bah untuk dikorbankan, untuk disembelih di hadapan orang-orang yang melihat. Melihat peristiwa ini, hadirin, orang-orang jahiliyah saat itu melarang Sayyid Abdul Muttalib untuk menyembelih Sayyid Abdullah dengan alasan bahwa Abdul Muttalib adalah tokoh besar suku Quraisy di kota Mekah saat itu. Mereka khawatir nanti akan ada adat, akan ada kebiasaan pada suku mereka, jika seseorang memiliki anak laki-laki yang banyak, maka harus disembelih salah satunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab tarikhnya Al-Imam At-Tabari pada juz yang pertama halaman 497, beliau menceritakan bahwa Abdul Muttalib kemudian menemui salah satu rahib atau salah satu tokoh agama untuk meminta solusinya. Lalu si rahib tersebut, hadirin, dia mengatakan, wahai Abdul Muttalib, buatlah undian antara nama Abdullah anakmu itu dengan 10 ekor unta sebagai diat, sebagai denda, yang mana jika telah dikundi yang keluar adalah nama anakmu, maka tambahlah lagi wahai Abdul Muttalib dengan 10 ekor unta, lalu undi lagi siapa yang akan keluar namanya. Jika masih keluar juga nama putramu Abdullah tersebut, tambah lagi wahai Abdul Muttalib 10 ekor unta lagi. Terus lakukan olehmu wahai Abdul Muttalib sampai yang keluar bukanlah nama anakmu, tapi jumlah unta yang harus kamu sembelih. Ma'asyiral muslimin rahmatan abrar. Maka kakek Nabi Sayyid Abdul Muttalib pun melakukan hal tersebut.
Diundilah nama anaknya yaitu Abdullah dengan 10 ekor unta yang pertama. Ketika diundi hadirin, ternyata yang keluar adalah nama putra beliau, Abdullah. Dia pun menambah undiannya lagi dengan tambahan 10 ekor unta, sehingga totalnya menjadi 20 ekor unta. Diundi oleh Abdul Muthalib, lagi-lagi yang keluar namanya adalah Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali beliau mengundi, lagi-lagi tetap yang keluar adalah Sayyid Abdullah. Sampailah hadirin beliau pada undian yang ke-10, di mana nama Sayyid Abdullah diundi dengan 100 ekor unta. Lalu beliau Abdul Muthalib berdoa, saudara, Allahumma huwa aumi'atun minal ibili. Ya Allah, apakah dia Abdullah putraku ini yang harus disembelih atau 100 ekor unta? Summa aqra'u bainahu wa bainal ibili. Lalu dia pun mengundi antara Abdullah dengan 100 ekor unta, hadirin. Fatarat al-qari'atu ala mi'ati minal ibili, maka ternyata yang keluar hasil undian tersebut yang ke-10 kalinya adalah 100 ekor unta. Maka Abdul Muthalib pun menyembelih 100 ekor unta di depan Ka'bah untuk menggantikan posisi Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW, disaksikan putra putri beliau dan masyarakat Mekah saat itu. Masyiral muslimin rahmatan abrar. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa harta benda yang kita miliki sejatinya tidak bisa mengalahkan kebahagiaan hidup kita. Apalah gunanya banyak uang jika saat ini kita sedang terbaring di rumah sakit. Orang yang sakit, saudara, hanya mengharapkan kesehatan. Orang yang sakit, hadirin, hanya mengharapkan kesembuhan. Dia tidak peduli dengan biaya yang dibutuhkan untuk itu. Apalah gunanya rumah yang besar jika rumah tangga berantakan, saudara? Orang yang dalam keadaan seperti itu lebih menginginkan keluarganya utuh dan hidup harmonis dengan istri dan anaknya, sekalipun harus mengorbankan hartanya. Apalah gunanya harta yang berlimpah jika tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Kelak di akhirat, justru harta-harta kita itulah yang menjadi hambatan kita untuk bisa mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala ataupun bisa masuk ke dalam surganya Allah taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu firman-Nya dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu disibukkan oleh harta-harta kalian dan juga oleh anak-anak kalian untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jika kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang ringan tangan kita untuk mengeluarkan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur